Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Ilmu Nahwu untuk Pemula, dan sekarang kita akan membahas tentang badal, yaitu salah satu kelompok dari at-tawabi' yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas na'at, kemudian atof. Sekarang yang ketiga adalah badal. Badal secara bahasa artinya adalah pengganti, ya, menggantikan. Disebut badal karena ya posisinya dalam kalimat itu sebagai keterangan pengganti. Seperti misalnya dalam bahasa kita, ketika misalnya kita membaca berita, ya, Presiden Indonesia Jokowi menghadiri rapat. Maka di sini Jokowi adalah pengganti dari presiden. Begitupun presiden adalah pengganti dari Jokowi. Artinya salah satunya dihapus, kita akan paham siapa yang dimaksud. Ini fungsi dari badal. Jadi kalau misalnya kita hanya mengatakan Presiden Indonesia menghadiri rapat, maka kita paham itu adalah Jokowi. Kemudian kalau kalimatnya Jokowi menghadiri rapat, maka kita paham siapa Jokowi. Ini disebut sebagai keterangan pengganti. Karena memang badal itu seringkali digunakan dalam kalimat adalah untuk menjelaskan jabatan atau kedudukan dari seseorang. Ini yang paling sering ditemukan. Meskipun nanti dalam penggunaannya tidak semua badal seperti ini, karena badal terbagi menjadi 4. Ya, insya Allah akan kita bahas secara detail setelah ini. Contoh badal dalam bahasa Arab misalnya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun. Ya, berkata Rasulullah Muhammad. Maka di sini kita memahami bahwasanya Muhammad adalah badal dari Rasulullah. Atau kalaupun kita balik sama, misalnya qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah adalah badal dari Muhammad. Ini adalah keterangan pengganti dalam bahasa Arab. Misalnya kita mengatakan jaa mudirul madrasati Ahmadu, ya. Jaa mudirul madrasati Ahmadu. Telah datang kepala sekolah Ahmad. Maka di sini kita pahami bahwasanya ya, kepala sekolahnya bernama Ahmad. Siapa Ahmad? Kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ahmad. Nah, ini diantara contoh penggunaan badal, yaitu untuk menjelaskan jabatannya atau kedudukannya. Contoh lain misalnya kita mengatakan Ja'a akhi Zaidun. Ya, Ja'a akhi Zaidun. Telah datang saudaraku Zaid. Siapa saudaraku? Zaid. Siapa Zaid? Saudaraku. Dan tentu kalimat Ja'a akhi Zaidun berbeda dengan Ja'a akhu Zaidin. Perhatikan, saya akan ulangi dua kalimat ini. Ja'a akhi Zaidun. Ini artinya telah datang saudaraku Zaid. Tapi kalau kita mengatakan Ja'a akhu Zaidin, ini artinya telah datang saudaranya Zaid. Namanya siapa kita nggak tahu karena tidak disebutkan. Beda dengan kalimat Ja'a akhi Zaidun. Ya, telah datang saudaraku Zaid. Karena dalam konsep kalimat badal, antara yang diganti dengan yang menggantikan itu orang yang sama. Ya, sehingga kalimat Ja'a akhi Zaidun, maka Zaidun menjelaskan nama dari akhi, menjelaskan nama dari saudara saya. Beda dengan kalimat mudhaf ilaih. Ya, kalimat Ja'a akhu Zaidin, ini kalimatnya mudhaf ilaih. Dan kita tahu bahwasanya mudhaf ilaih itu tujuannya atau fungsinya adalah menjelaskan kepemilikan. Telah datang saudaranya Zaid. Namanya siapa? Tidak disebutkan, ya. Jadi ini fungsi dari badal. Dan yang paling banyak badal ini digunakan untuk menjelaskan jabatan, ya, atau kedudukan, atau posisinya sebagai apa, ya. Nah, namun tidak semuanya seperti itu. Ya, ada juga badal yang sifatnya menjelaskan bagian dari sesuatu. Misalnya kita mengatakan akaltus samaka nisfahu. Akaltus samaka nisfahu. Saya makan ikan setengahnya. Setengah ini kan bagian dari satu ikan. Maka di sini disebut juga sebagai badal, ya. Jadi contoh kalimat akaltus samaka nisfahu, atau misalnya sulusahu sepertiganya, atau rubu'ahu seperempatnya, khumusahu dan seterusnya. Ini semua disebut juga sebagai badal. Karena tidak semua badal menjelaskan tentang kedudukan jabatan. Badal juga menjelaskan ya tentang bagian dari ya sesuatu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas 4 pembagian badal. Ya, jadi badal ada 4 ya.
Yang pertama namanya badalul kul minal kul. Ya, kul artinya setiapnya. Nama lainnya badalul syai' minasyai'. Menggantikan keseluruhan dari keseluruhan. Artinya antara yang digantikan dengan yang digantikan ini sama, hakikatnya sama, zatnya sama. Contohnya, ja'al ustadzu Hamidun. Ja'a al-ustadzu Hamidun. Telah datang Ustadz Hamid. Siapa ustadznya? Namanya Hamid. Siapa Hamid? Hamid itu ustadz. Nah, ini namanya badal syai' minasyai'. Ini sama dengan contoh yang tadi. Ja'a akhi Zaidun. Ja'a mudirul madrasati Ahmadu. Ini namanya badal syai' minasyai'. Antara yang digantikan dengan yang menggantikan ini sama. Ya, hakikatnya sama. Dia juga. Kemudian contoh yang kedua di sini, Ja'a Zaidun akhuka. Telah datang Zaid saudaramu. Ini dibutuhkan misalnya di suatu tempat ya ada banyak orang yang namanya Zaid. Maka selain kita bisa mendefinisikan si Zaidnya yang mana dengan cara memberikan sifat, kita juga bisa menjelaskan Zaid ini saudaranya siapa. Ya. Kalau kita mengatakan Ja'a Zaidun akhuka, telah datang si Zaid saudaramu. Oh, jadi yang datang itu Zaid saudaramu. Karena bisa jadi Ja'a Zaidun ammu Ahmad. Telah datang si Zaid pamannya Ahmad. Ya. Atau misalnya Ja'a Zaidun Abu Aliyin. Telah datang Zaid bapaknya Ali. Ya. Jadi ini salah satu fungsi badal yang memberikan penjelasan yang lebih detail tentang seseorang. Ya. Nah, ini namanya badal syai' minasyai'. Kemudian yang kedua, badal yang kedua, yaitu namanya badal ba'di minal kul. Menjelaskan sebagian dari keseluruhan. Ini yang bentuknya adalah menjelaskan bagian-bagian. Seperti kalau kita mengatakan akaltur raghifa au akaltul khubza sulusahu. Saya makan roti sepertiganya. Ya. Maka bagian-bagian semacam ini, nisfahu setengahnya, kemudian sulusahu sepertiganya, rubu'ahu seperempatnya, ini disebut sebagai badal ba'di minal kul. Dan dalam beberapa hadis kita menemukan, ya misalnya hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Maka di sini syahadati sebagai badal. Badalul ba'di minal kul, sebagian dari keseluruhan. Karena syahadati ini adalah 1 dari 5. Ya, makanya dibacanya syahadati, tidak syahadatu. Ya kan? Bunyi hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah. Kenapa syahadati? Karena kan badal ini mengikuti mubdalnya. Khamsin, mubdalnya majrur. Maka dia juga majrur. Ya, jadi semua bentuk kalimat yang seperti ini, maka dia adalah badal ba'di minal kul. Ya, na'am. Kemudian yang ketiga, badalul istimal. Istimal secara bahasa artinya meliputi atau mencakup. Nah, badal istimal ini biasa digunakan untuk menjelaskan ya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya kita katakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat untukku. Apanya? Ilmunya. Dan tentu bagi sebagian yang lain, misalnya Zaid orang kaya, mungkin hartanya. Nafa'ani Zaidun maluhu. Ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan Zaid, ini namanya badal istimal. Di sini bisa dikatakan nafa'ani Zaidun ilmuhu, nafa'ani Zaidun misalnya nukuduhu, uangnya, nafa'ani Zaidun sayyaratuhu, mobilnya, misalnya kalau kita sering pinjam mobilnya. Jadi apapun yang berkaitan dengan Zaid bisa diungkapkan dengan badal istimal ini. Syaratnya dia harus ada dhamir yang kembali kepada mubdalnya. Ya. Makanya di sini nafa'ani Zaidun ilmuhu, bukan nafa'ani Zaidun ilmun ya, tapi ada dhamirnya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, maluhu, nukuduhu, sayyaratuhu, baituhu, dan seterusnya. Contoh yang kedua misalnya kabura Zaidun baituhu. Zaid itu besar, apanya? Rumahnya. Karena bisa juga kita katakan kabura Zaidun, apa yang besar? Misalnya ra'suhu misalnya. Kabura Zaidun ra'suhu. Zaid itu besar, kepalanya. Atau misalnya yang besar rumahnya. Atau misalnya yang besar
mobilnya, dan seterusnya. Jadi badal istimal ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, ya. Makanya dari tadi kita ngasih contohnya itu selalu yang berkaitan dengan diri seseorang, ya. Nafani Zaidun ilmuhu, nukuduhu, maluhu, dan seterusnya. Kabura Zaidun, ya, baituhu, sayyaratuhu, ra'suhu, dan seterusnya. Ini badal istimal. Nah, badal yang keempat namanya badal ghalata. Badalul ghalata. Ghalat secara bahasa artinya salah. Ya, badal karena salah sebut. Ya, badal semacam ini tidak mungkin ditemukan dalam bentuk tulisan. Ya, karena tentunya kalau orang nulis, salah tulis pasti dihapus, diedit. Tapi badal ghalat di sini kita temukan dalam bentuk lisan, ya. Dalam bentuk lisan. Misalnya, ya, kalau di buku Jurumiyah itu dikatakan ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaid kuda. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita seperti itu, ya. Ra'aitu Zaidan al-Faras, ya. Saya melihat Zaid kuda. Jadi sebenarnya dia pengen mengatakan ra'aitul Farasa, tapi entah kenapa yang terlintas dalam pikiran dia Zaid. Mungkin dia lagi mikirin Zaid. Jadi nama yang disebut malah Zaidan. Padahal yang dilihat kuda. Sebetulnya dia ingin mengatakan ra'aitul Farasa, ya, tapi dia salah sebut. Malah ra'aitu Zaidan. Sehingga dia revisi al-Faras, maksudnya kuda. Ya, jadi badal ghalat ini hanya bisa ditemukan dalam bentuk lisan. Kalau tulisan, nggak mungkin. Nah, itu adalah 4, ya, kelompok badal. Jadi ada badalul syai' minal syai' atau badal kul minal kul. Kemudian ada badal ba'di minal kul, ada badal istimal, dan ada badalul ghalata. Nah, terakhir supaya kita bisa lebih paham lagi, kita akan membahas beberapa contoh badal, ya. Nah, qama Zaidun akhu Hamidin. Qama Zaidun akhu Hamidin. Telah berdiri Zaid. Siapa Zaid? Saudaranya Hamid, ya. Di sini qama fi'il madhi, Zaidun fa'il, akhu badal dari Zaidun, Hamidin mudhaf ilaihi. Nah, ini contoh badal asy-syai' min asy-syai', ya. Kemudian yang kedua, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Bermanfaat untukku si Zaid. Apanya ilmunya? Di sini nafa'ani, nafa'a fi'il madhi, ni-nya ini adalah maf'ul bih, Zaidun fa'il yang diakhirkan. Kemudian ilmuhu, ilmunya sebagai badal dari Zaidun. Kemudian haknya sebagai mudhaf ilaih. Ja'al qaumu nisfuhum. Telah datang kaum setengahnya. Nah, di sini disebut sebagai badalul ba'di minal kul, ya. Karena menjelaskan bagian. Ja'a fi'il madhi, al-qaumu fa'ilnya, nisfu sebagai badal dari al-qaum, kemudian hum mudhaf ilaih. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Saya melihat Zaid mobilnya. Ya. Di sini ra'aitu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bih, sayyarata badal Zaid, kemudian haknya sebagai mudhaf ilaih. Ya, jadi memang badal ini bisa kita gunakan dalam kalimat untuk memberikan efek kejutan, ya, untuk memberikan efek kejutan. Misalnya, ya, kita mau rapat nih, semuanya udah datang, tinggal Zaid. Ya, si Zaid ditunggu-tunggu tidak juga datang. Ya, sekalinya datang, ternyata yang datang hanya mobilnya. Kita tahu misalnya yang bawa mobil itu istrinya. Kita katakan ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Ya, saya melihat Zaid mobilnya, jadi bukan Zaidnya. Jadi memang badal ini bisa digunakan untuk bercanda, ya. Bisa digunakan untuk bercanda. Nah, kemudian marartu bi abika Zaidin. Marartu bi abika Zaidin. Saya berpapasan dengan ayahmu Zaid. Jadi ayahmu bernama Zaid. Marartu fi'il dan fa'il. Kemudian bi abika jar majrur, kafnya mudhaf ilaih. Zaidin badal dari abik, ya. Kemudian qala Amirul Mukminina Umar bin Al-Khattabi. Telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di sini, ya, disebut sebagai badal asy-syai' min asy-syai'. Qala fi'il madhi, Amiru fa'il, al-mu'minina mudhaf ilaih, Umaru sebagai badal dari Amir. Begitupun Ibnu badal dari Umar. Karena siapa Umar? Anaknya Khattab. Siapa anaknya Khattab? Umar. Ini namanya badal asy-syai' min asy-syai'. Al-Khattabi mudhaf ilaih. Ya, demikian pembahasan tentang badal, semoga dapat dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.